Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dukungan untuk para pemuda diberikan Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia, YASPI, agar para pemuda mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Yayasan pun fokus pada pendidikan sosial dan pemberdayaan pemuda di seluruh pelosok Indonesia. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meskipun tantangan dalam mendidik generasi muda tidak mudah, Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia, YASPI terus berkomitmen, di mana YASPI hadir untuk membina generasi muda agar mampu mengembangkan potensi diri, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Menurut Irfan Saputra, pendiri YASPI, yayasan ini lahir dari pengalamannya dalam dunia kepemudaan dan saat mengikuti perlombaan. YASPI berupaya menjadi wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berkarya dan memberikan dampak signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Dalam perjalanannya, YASPI telah melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah Duta Peduli Sosial. Melalui program ini, YASPI memberikan edukasi dan bimbingan kepada anak-anak di daerah terpencil, khususnya mereka yang putus sekolah untuk belajar membaca dan menulis. Selain itu, YASPI juga terjun langsung ke masyarakat, memberikan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran sosial dan dampak positif bagi generasi muda. Awal mulanya dan tujuan saya mendirikan yayasan ini, pertama pasti saya bergerak di pemudaan juga, dan juga mantan pelomba dulu. Nah, dari situ saya berinisiatif dan bertujuan untuk membentuk atau mendirikan Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia ini untuk membentuk generasi-generasi muda Indonesia dapat berperan penting dan dapat memberikan beberapa inspirasi dan pengetahuan tentang masyarakat dan pemuda tentunya, agar dapat mengembangkan diri dan dapat menggali potensi diri sehingga mewujudkan generasi ini lebih baik lagi ke depannya. Meski begitu, perjalanan YASPI tidak lepas dari tantangan. Irfan mengakui bahwa perbedaan karakter dari setiap anggota menjadi ujian tersendiri dalam menyatukan visi dan misi organisasi. Dukungan dari instansi terkait juga dirasakan masih minim, sehingga harapan besar di masa mendatang adalah adanya dukungan, baik secara materi maupun fasilitas, untuk mendukung kelangsungan program-program positif ini. Dengan adanya YASPI, Irfan berharap lebih banyak generasi muda dapat bergabung dan mengembangkan diri mereka. Yayasan ini membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berkarya dan berkontribusi demi kemajuan generasi muda Indonesia menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Salah satu tips yang disarankan untuk membakar kalori dan menjaga kebugaran adalah dengan naik tangga. Namun, benarkah aktivitas sederhana ini efektif dalam membakar kalori? Simak penjelasan berikut ini. Naik tangga memang terdengar seperti kegiatan yang biasa saja, lantaran dilakukan sehari-hari. Namun banyak orang yang belum menyadari bahwa aktivitas ini dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, terutama dalam hal pembakaran kalori. Menurut Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, naik tangga merupakan jenis latihan kardiovaskular yang bisa meningkatkan detak jantung dan metabolisme tubuh. Artinya, tubuh akan membakar lebih banyak kalori, baik selama kegiatan itu berlangsung maupun setelahnya. Kalau naik tangga itu memang salah satu cara yang lebih efisien ya, karena betul kita beda sekali tuh kalau kita jalan di tempat yang datar dengan kita naik ya. Naik itu butuh kalori yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya kan kalau kita mau membakar kalori ya naik turun tangga aja yang banyak, tidak perlu. Kalau memang hanya itu kita inginkan ya, hanya untuk misalnya membakar kalori. Ia juga menyebut bahwa setiap langkah naik tangga memaksa tubuh untuk bekerja lebih keras daripada berjalan di permukaan yang datar. Aktivitas ini juga dapat mempercepat pembakaran kalori karena melibatkan banyak kelompok otot dalam waktu yang singkat. Dari aspek naik itu kan tadi ya membutuhkan kalori yang tinggi. Naik ya, jadi memanjat ya, naik gunung, itu kan kalorinya makan banyak kalau kita lakukan itu. Memang kalau kita sebut aktivitas yang berat, ya jelas seperti pekerjaan buruh di pelabuhan atau tukang gali itu menggali itu juga itu pekerjaan berat. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang dikategorikan aktivitas berat, termasuk tadi orang yang bekerja menggali tadi, mengangkat barang-barang berat di
seperti kuli-kuli itu ya di pelabuhan, atau tadi orang-orang yang mendaki. Profesor Feni Haji menjelaskan, seseorang yang memiliki berat badan sekitar 70 kg dapat membakar sekitar 5-10 kalori per menit saat naik tangga, tergantung pada kecepatan dan intensitas aktivitas. Dengan demikian, jumlah kalori yang terbakar bisa cukup signifikan dengan rutin naik tangga di setiap harinya. Profesor Feni Haji mengingatkan meskipun naik tangga sangat bermanfaat, namun tidak semua orang dapat melakukannya dengan aman. Orang yang memiliki masalah sendi atau kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit jantung atau asma, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba aktivitas ini. Selain itu, penting juga untuk melakukannya dengan teknik yang benar, agar tidak mengalami cedera. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, di Sulawesi Selatan, masyarakat suku Bugis memiliki ritual pengungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, yang dikenal dengan Mapadendang dan Matojang. Seperti apa itu dan bagaimana keindahan serta makna dari ritual Mapadendang dan Matojang? Simak liputan Rahmatia dan Iva Aisyah Rahman berikut ini. Di Sulawesi Selatan, masyarakat suku Bugis merayakan tradisi Mapadendang dan Matojang sebagai ungkapan rasa syukur usai panen padi. Tradisi ini juga sebagai penghormatan kepada Dewi Padi, Sang Hyang Seri, agar mereka diberkahi dengan hasil panen yang lebih melimpah dari sebelumnya. Acara yang dikenal sebagai Pesta Panen ini merupakan perayaan besar bagi para petani Bugis. Setiap tahun warga berkumpul dalam kelompok besar untuk merayakan keberhasilan mereka dalam proses penanaman padi. Mapadendang itu sendiri memiliki arti pesta penumbukan gabah, dilakukan dengan penumbukan gabah dengan menggunakan lesung dan tongkat besar yang disebut alu. Tradisi ini biasanya melibatkan 7 orang, terdiri dari 4 perempuan sebagai Indo Padendan dan 3 laki-laki. Dari 7 orang tersebut, 2 diantaranya berperan sebagai pasepi Padendang dan 1 orang sebagai pasere, di mana irama bunyi ketukan alu yang dihasilkan oleh mereka menciptakan suasana meriah, menjadi puncak dari tradisi Mapadendang. Mapadendang itu sendiri, ini berasal dari bahasa Bugis ya, bahasa Bugis yaitu dendang, yang ditambah afiks ma, ya. Jadi dendang itu sendiri artinya adalah lantunan atau bunyi atau irama. Dendang biasanya berupa irama atau bunyi yang dihasilkan dari satu benda, ya, sehingga dia disebut dengan dendang. Dendang juga dimaknai sebagai gerak atau goyangan, ya. Sedangkan Matojang yang berarti ayunan dalam bahasa Bugis adalah rangkaian penting dalam pelaksanaan tradisi ini. Menurut Firman, masyarakat Bugis meyakini bahwa Batara Guru turun dari Boting Langi atau negeri kayangan, menggunakan tojang pulaweng atau ayunan emas. Hal inilah disebutkan Firman menjadi mitos dan kepercayaan yang menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan Matojang dalam setiap acara Mapadendang. Matojang juga ini merupakan rentetan acara pesta panen yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, di mana Matojang ini merupakan salah satu tradisi yang menjadi ikonik, ya, menjadi ikonik masyarakat, di mana dia menunjukkan bagaimana manusia pertama atau Batara Guru turun dari langit. Nah, dia mempertontonkan seperti itu. Kalau kita lihat Matojang ini tiangnya 15, ya, 10 sampai 15 meter tingginya. Dan itu ada yang naik di atasnya dan diayun. Itu ibaratnya bagaimana menunjukkan seperti itulah orang pertama yang dilihat, ya, turun dari bagaimana dia turun dari langit, sehingga Mapadendang dan Matojang dilaksanakan pada pesta panen. Firman menambahkan dengan semangat persatuan dan rasa syukur, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol budaya yang kaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di kalangan masyarakat Bugis. Rahmatia, Unhas TV. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan menjadi dasar kerjasama yang terjalin antara Universitas Semarang dengan Lemhanas Republik Indonesia.
Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan melakukan penandatanganan MOU yang berlangsung di kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Jakarta 12 November 2024 lalu. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh Rektor USM Dr. Supari STMT dan Gubernur Lemhanas RI Dr. TB Haji Ais Hasan Syadzili MSI. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan bahwa penandatanganan MOU USM dan Lemhanas RI sama-sama menyepakati nota kesepakatan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini nanti, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa program Lemhanas Goes to Campus nanti akan mengundang kampus bareng-bareng Lemhanas untuk merumuskan tindakan-tindakan nyata bagaimana untuk mendukung, menguatkan tujuan dari Lemhanas ini sesuai dengan visi dan misinya. Nah, dari kami, dari kampus USM sendiri, kebetulan kampus kami adalah kampus yang selain bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan profesional, juga kompeten, ya, juga menghasilkan iptek yang tepat guna dan berhasil guna. Follow up dari ini nanti akan terimplementasi dalam kegiatan UKM pengawal ideologi bangsa. Saya kira itu yang akan kami tindak lanjuti di kampus kami. Selain juga nanti ada juga pertukaran sumber daya dari sumber daya Lemhanas hadir di USM dan ada ahli-ahli dari USM yang mungkin juga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif, sebagai sumber-sumber narasumber-narasumber untuk kegiatan-kegiatan di Lemhanas. Supari STMT didampingi Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SHIMH. Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh para pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama paling lambat 3 bulan setelah nota kesepahaman ditandatangani. Terjalinnya kerjasama antara Universitas Semarang menjadi sarana dalam memberikan kontribusi, pengembangan, dan pemikiran bagi Lemhanas Republik Indonesia. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.